wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muslim Sejati. Sekali beriman Islam, tetap beriman Islam selamanya. Alhamdulillah, saudara seiman semua, kita bisa berjumpa lagi. Dan kali ini saya mau sharing video yang bagi saya tuh lucu, menghibur, dan juga konyol ya. Ini mengenai seorang yang mengaku diri murtadin. Dia pernah sekolah di Al-Azhar, lulusan Al-Azhar, dan juga embel-embel lainnya lah sebagai ustadz dan sebagainya. Namanya ini saya lupa ya namanya, yang pasti ada supena-supenanya. Saya kalau maafkan kalau salah ya, pasti yang penting pengakuannya yang kita mau bahas di sini ya, karena pengakuan orang ini begitu wah ya, gitu, kalau boleh meminjam istilah dari Pak Pendeta Manubulu, yaitu backgroundnya wah gitu. Pada malam hari ini adalah seseorang yang berlatar belakang wow. Nah, ternyata melalui mulut dari si murtadin ini, dia mengaku yang sangat wah-wah. Rupanya ini video kedua kalinya ya si murtadin yang membuat geger dunia per-YouTuban ya. Video sebelumnya dia juga tidak kalah lucunya dengan video yang akan saya sharing sekarang ini ya, dimana dia mengaku lulusan Al-Azhar dan dia menyebutnya dengan Al-Azhar atau Al-Ishar atau apa, sholat asar saya nggak ngerti. Kemudian dia membacakan Alif Lam Mim, dia bilang itu adalah surat Yasin. Dia bilang itu ayat kursi, dan kemudian dia koreksi, dia bilang ternyata itu surat Yasin, namun sebenarnya itu surat dalam Al-Baqarah. Bagaimana seorang yang mengaku lulusan Al-Azhar sebagai ustadz dan tokoh agama Islam, namun tidak tahu surat dari Al-Baqarah ya, walaupun dia bisa berkilas sudah lama murtad, namun tetap saja sepertinya itu sesuatu yang ganjil gitu untuk surat Alif Lam Mim, dia sangka Yasin atau ayat kursi, sedangkan ayat kursi dan surat Yasin itu sudah pasti sangat terkenal ya, bahkan di masjid-masjid sering dilantunkan, dan apabila ketika dia dulu menjadi muslim pasti dia sering membacanya kan. Nah, ini di video ini dia juga tidak kalah lucunya, dia membaca ayat kursi maksud saya, dan kita bisa menyaksikan lucunya ya. Dia membaca dan kita mendengarkannya sambil ngedihik-dihik atau ketawa-ketawa. Langsung saja kita putar videonya yang saya sorot dari channel Bamtri ya. Oke. Ayat kursi. Coba dibaca apa? Allahu la ilaha illa hayyum qayyum la hayyum qayyum la hayyum qayyum la taqtulu sitnatun. La hayyum qayyum apa nih, lagi baca ayat kursi atau lagi baca mantra nih Pak? Mantra untuk apa ini, turun hujan kali ya aku, atau turun apa ya? La hayyum qayyum udah gitu diakhiri dengan sitnatun apa? Sitnat apa itu Pak? Sitnatun nggak ada dalam ayat kursi, sitnatun, apalagi lekuyum kuyum. Nah inilah yang katanya jebolan dari Al-Azhar, kualitasnya seperti ini ya. Memang kalau udah ada sebagian murtadin yang masuk Kristen yang memang suka aneh-aneh ya, mungkin dia merasa perlu mengaku yang wah-wah agar semakin top dan tenar dan semakin populer, dengan berharap nantinya bisa mendapat keuntungan mungkin secara finansial atau gimana ya, karena pengakuan yang hebat-hebat bisa jadi menarik banyak orang untuk memanggil dia untuk memberi kesaksian ya. Dari situ mungkin dia berharap akan memetik keuntungan. Padahal di zaman sekarang ini orang sangat sulit untuk berdusta ya, karena sekarang ini media ini begitu canggihnya ya, orang bisa merekam pengakuan kita ataupun membagikan pengakuan kita lewat YouTube, Facebook, dan media sosial lainnya, dan orang lain bisa menyaksikan pengakuan kita, dan orang lain yang pasti tidak semuanya bodoh ya, dan pasti walaupun mereka tidak tahu, mereka bisa cek dengan
menggoogling untuk mengecek nih pengakuan dia, maksud saya pengakuan dia itu benar atau tidak, bisa googling. Nah jadi kalau orang ini merasa dia bisa seenaknya berdusta ya, mungkin sangat-sangat salah ya, kecuali dia melakukan ini 20 tahun yang lalu apa 30 tahun yang lalu ya, dimana informasi itu tidak semudah sekarang untuk diakses ya, maka dia bisa gitu, masih masuk akal lah untuk berdusta sekitar 20 atau 30 tahun yang lalu. Namun masa sekarang kalau mau berdusta itu sulit sekali gitu. Jadi sepertinya ini manusia yang satu ini masih manusia di zaman dulu gitu. Dia belum sadar banget bahwa sekarang ini dunia informasi begitu canggihnya, di mana manusia tidak bisa berbohong begitu saja. Dan saya yakin tidak hanya orang Islam yang mengetahui bualan si bapak ini, orang Kristen pun pasti juga tahu gitu ya. Dan mereka bisa ngecek sendiri karena mereka pastinya juga tahu mengenai Islam, karena ajaran-ajaran Islam ini dapat diakses dengan mudah di mana-mana, baik lewat televisi, banyak sinetron Islam, mimbar agama Islam, maupun di YouTube, di googling dan sebagainya. Jadi mungkin orang Kristen pun juga merasa geli ya menyaksikan kesaksian-kesaksian odong-odong begini ya. Ini kesaksian odong-odong di sini ya. Dan kelucuan dari bapak ini tidak sampai di situ, ada lagi ya kelucuannya ketika dia membawa sebuah buku. Dia bilang ini buku diterbitkan oleh Kemenak dan katanya orang yang membaca buku itu bisa murtad. Nah, kita saksikan selanjutnya. Sorry. Oh, ya? Kalau kitab ini, memang kitab ini nggak ada dijual karena itu diedarkan oleh Kementerian Agama melalui Dirjen Bimas Islam dan Pembinaan Syariah. Banyak orang meninggalkan Islam karena ini ada juga masuk ayat-ayat dari kitab-kitab lain, Taurat, Zabur di sini. Gitu. Katanya. Nah ini yang lucu ya, katanya kalau orang membaca kitab yang tadi dia pegang itu bisa murtad ya, bisa meninggalkan Islam. Lalu orang bertanya apa alasannya sampai bisa meninggalkan Islam dengan membaca kitab tersebut. Ternyata alasannya sepele menurut bapak ini, karena di situ ada kitab-kitab sebelumnya itu Taurat dan Injil. Ya kan lucu sekali ya, bagi saya ya itu alasan itu, terus orang banyak yang murtad gitu. Loh memang di tafsir itu disebutkan apa gitu, meskipun ada tentang Injil dan Taurat, apakah terus isinya itu mendukung agama bapak, yaitu agama Kristen? Nggak ada loh pak, di Al-Quran tidak pernah mendukung agama Kristen. Maksudnya di sini adalah ketuhanan Yesus ya, tidak ada sama sekali. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu hanyalah hamba Allah, dan Isa hanyalah Rasulullah, Nabi Allah yang sujud kepada Allah dan membayar zakat, menunaikan perintah-perintahnya Allah. Bahkan ada dialog antara Allah dan Nabi Isa, di mana Allah bertanya pada Isa, ya Isa, apakah kau pernah meminta pada umatmu untuk menyembah engkau dan ibumu? Nah Isa menjawab bahwa aku tidak pernah berkata demikian. Aku berkata apa yang engkau perintahkan, dan aku tahu keadaan umatku saat aku masih hidup. Ketika engkau wafatkan, hanya engkau yang lebih tahu keadaan mereka ya Allah. Nah ini bagaimana perkataan-perkataan seperti ini bisa membuat umat Islam murtad, ya kan? Bagaimana gitu perkataan-perkataan yang Nabi Isa yang malah mendukung Islam kok bisa memurtadkan umat Islam? Nah ini kan sama-sama nggak masuk akal. Makanya bapak ini tuh merasa bahwa audiensnya mungkin bodoh gitu ya, mungkin bodoh atau orang yang tidak tahu informasi ya, jadi dia merasa bisa dibodohin. Makanya saya sebelumnya mengatakan bahwa bapak ini mungkin misi belum sadar bahwa sekarang ini dunia informasi sudah maju. Dia mungkin masih merasa ini di tahun 70 atau tahun awal 80 atau mungkin tahun 90 awal ya.
dimana mungkin dia masih muda di tahun-tahun 80 awal atau 70 ya. Jadi dia merasa dia tuh masih hidup di zaman-zaman itu gitu. Belum ada internet, belum ada teknologi secanggih sekarang, gadget dan sebagainya. Nah, jadi memang dalam Al-Quran yang tidak ada dukungan terhadap ketuhanan Isa alaihissalam. Nah, kelucuan juga belum berakhir, masih ada lagi yang lain yang ketika dia katanya diajak dialog dengan imam Masjid Istiqlal yang mempertanyakan kenapa dia pindah agama, dan kemudian katanya imam Masjid Istiqlal merasa sayang dan prihatin kenapa dia meninggalkan Islam. Nah, kemudian dia menjawab menjawab imam masjid tersebut. Nah, jawaban ini yang bikin kita lagi-lagi ketawa cekikikan ya. Oke, kita lihat lagi ya. Mantan Menteri Agama pada di era sebelumnya Pak Jokowi, beliau adalah seorang sekarang masih jadi imam Masjid Istiqlal. Dia berkata, kenapa jadi manggil saya Ustaz, sering manggil saya. Beliau adanya orang Sulawesi Selatan, kok mau atau pindah dari Islam ke Kristen. Saya bilang, ini keputusan saya sendiri. Sayang, katanya beliau. Kan kita tiap tahun undang Bapak untuk ikut sidang istibat, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Saya mengambil satu keputusan. Beliau berkatakan, jadi katanya dia ini bahwa mantan Menteri Agama sebelum era Jokowi loh, mantan Menteri Agama loh, yang sekarang menjadi imam masjid, yang sepertinya adalah temannya dia, menurut pengakuannya dia ya, itu sepertinya temannya dia, merasa prihatin kenapa dia pindah ke agama Kristen. Nah, padahal kata dia ya, orang ini melanjutkan, padahal kami sering mengundang Anda untuk sidang istibat, kata dia. Mana ada sidang istibat? Dan soalan ini dibahas oleh channel Tasik Ngaji ya. Memang saya juga tidak pernah dengar ada sidang istibat, ya kan? Yang ada adalah sidang isbat. Ya, isbat itu adalah penetapan atau penentuan berdasar dalil syar'i di hadapan hakim untuk menetapkan suatu kebenaran atau suatu peristiwa yang terjadi ya, seperti untuk penetapan hari raya dan sebagainya ya. Tidak ada namanya sidang istibat ya. Nah, tentu yang diundang untuk sidang isbat adalah orang-orang yang berkompeten dalam agama Islam dan dalil-dalilnya, dan yang pasti bukan orang seperti ini ya kan, bukan orang seperti ini. Ini kalau kita konfirmasi ke imam masjid yang katanya dia adalah temannya, itu pasti imam masjid ini tidak kenal gitu sama orang ini ya. Ini orang ini cuma ngaku-ngaku ya, alias odong-odong ya kan. Jadi ya lagi-lagi ini memang banyak pengakuan-pengakuan lucu ya dari yang katanya murtadin ya. Nah, ketika umat Islam mengatakan odong-odong, bukan berarti bahwa orang tersebut bodoh ya. Yang dimaksud odong-odong di sini bukan berarti hanya bodoh, namun odong-odong ini ya seperti mainan ya, seperti ngawur-ngawuran ya. Ya kan? Ya contohnya ini ya, yang mengaku Al-Azhar ya kan, mengaku imam dan pengakuan-pengakuan yang luar biasa, namun nyatanya ya odong-odong. Pengakuannya dia nih odong-odong, ngawur, ngaco dan remeh gitu, karena memang tidak sesuai fakta ya. Seperti saya mengaku ya, saya nih seorang profesor ilmu hukum dan politik ya. Saya lulusan universitas bergengsi di Amerika, dan saya bilang saya ngajar di universitas luar negeri di Eropa ya. Nah, ketika Anda mendengarkan pengakuan saya ya kan, kemudian Anda mendengarkan penjelasan saya tentang ilmu politik dan hukum, dan ternyata omongan saya ini nggak sesuai dengan pengakuan saya, makanya Anda bakalan mengecap saya sebagai profesor odong-odong. Itulah maksudnya odong-odong. Odong-odong ini bukan berarti bodoh atau goblok, bukan, namun
pengakuan sama fakta beda. Ekspektasi ya orang yang mendengarkan pengakuan ya kan itu tidak terpenuhin setelah orang yang mengaku tidak sesuai dengan ekspektasinya atau realitasnya nggak sesuai ekspektasi, makanya disebut odong-odong. Karena odong-odong ini kan sebenarnya apa, mainan anak-anak gitu ya. Odong-odong ya seperti jadinya seperti bermain-main gitu. Omongan Anda nih seperti main-main, ngawur-ngawuran gitu ya. Jadi itu aja nih saya mau bahas dari Murtadin odong-odong ini ya, yang merasa dirinya tuh masih berada di zaman dulu kali ya, zaman orang nggak bisa ngecek kebenaran omongan dia. Nah jadi dia merasa orang yang masih belum sadar kalau sekarang ini udah 2021. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali beriman tetap beriman Islam.